Yogyakarta, daerah istimewa penuh kenangan. Sebelum semua itu, terdapat kenangan lain yang lama berlalu. Kenangan yang terukir dan tersusun di bebatuan megah. Tinggal kita menyingkap setiap sudut kota, mencari sejarah yang belum kita lihat. Di tahun 784 Masehi, Raja kedua Mataram kuno, Rakai Panangkaran wafat. Kewafatan ini mengakibatkan perpecahan dinasti di Mataram kuno. Munculnya dua dinasti berdampingan dengan corak agama yang berbeda. Jawa Tengah bagian utara bercorak Hindu, sedangkan bagian selatan bercorak Buddha. Tunggu, wilayah Yogyakarta sekarang di bagian mana ya? Ya, Yogyakarta yang belum menjadi provinsi di tanah air kita, Indonesia, terletak di bagian selatan. Namun, emang benar peninggalan-peninggalannya bercorak agama Buddha? Untuk itu, mari ikut kami ke salah satu peninggalan di daerah istimewa Yogyakarta. Candi Banyunibo, tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sleman, tepatnya di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan. Secara geografis, candi ini memang dekat sejauh 6 km ke utara dari Candi Prambanan. Bukan hanya itu, candi ini berada di sekitar wilayah perbukitan yang berkisar 200 hingga 225 meter dari permukaan laut. Kalian pasti bertanya, ini reruntuhan sekitar candi itu apa? Mereka bukan reruntuhan, pada awalnya sih, karena Candi Banyunibo terbagi menjadi dua jenis candi, yaitu Candi Perwara atau pelengkap dan Candi Induk. Candi Induk memandang ke barat, dikelilingi Candi Perwara di selatan dan timur. Setelah Candi Perwara tersisa menjadi reruntuhan, Candi Induk menjadi sebatang kara. Di tahun 1942 hingga sekarang, peneliti hanya bisa mempelajari struktur Candi Induk. Oleh itu, yuk kita telusuri strukturnya. Candi Induk memiliki fondasi berbentuk 15,3 kali 14,3 meter. Candi Induk memiliki tinggi 14,25 meter dengan bagian-bagian yaitu kaki setinggi 2,5 meter, badan setinggi 5,5 meter, atap setinggi 2,75 meter, dan stupa setinggi 2,5 meter. Stupa bukannya stupa salah satu corak agama. Sebelum itu, stupa adalah arsitektur yang berbentuk seperti mangkuk terbalik dengan suatu tongkat yang berbentuk segi 4 atau segi 8 di atasnya. Stupa termasuk arsitektur karena menjadi tanda atau identitas bangunan suci bagi agama Buddha. Ya, stupa merupakan alasan Candi Banyunibo bercorak agama Buddha. Bukan hanya itu, ada arca satu lagi, yaitu lingga dan yoni. Arca ini berbentuk kelamin wanita dan kelamin pria yang melambangkan Dewi Hariti, Dewi Kesuburan.
Struktur sudah, apalagi yang belum? Kalian tahu prasasti tidak? Prasasti itu sebagai dokumen pemerintah hingga dokumen keagamaan. Dokumen ini diukir loh. Biasanya pembangunan candi mengukir di bebatuan seperti andesit dan tembaga. Berhubungan dengan arca, lingga, dan yoni, Dewi Hariti kerap digambarkan di prasasti Candi Banyunibo. Saat masuk ke dalam candi, di utara terlihat Dewi Hariti yang dikelilingi anak-anak. Juga ada prasasti yang terlihat Dewi Hariti dan Kuwera. Bukan hanya Dewi Hariti yang digambarkan, atau bukan hanya figur yang digambarkan. Di dinding luar Candi Induk, di timur memperlihatkan pohon kalpataru dengan kinara di sekitarnya. Di sekitar kaki induk memperlihatkan banyak sayur, bunga, dan pot. Bukan tentang betapa berbedanya masa lalu dengan sekarang. Bukan tentang dirimu atau mereka. Kita dan mereka sama. Dahulu mereka membangun karya indah seperti arca hingga candi yang megah dan indah. Dari masyarakat sekitar hingga cerita yang menghidupi, mereka melakukan semua itu tanpa mengukir nama mereka. Sekali lagi, mengukir sejarah yang ribuan tahun tersembunyi, bukan tentang dirimu, tetapi di mana engkau berdiri.